Sekarang kita akan membahas mengenai latihan soal aturan penjumlahan pada kaidah pencacahan. Diberikan soal sebagai berikut. Putra seorang pelajar SMK swasta di Purwokerto. Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah, antara lain sepeda. Ya, ini terdiri dari sepeda mini dan sepeda gunung. Lalu, Putra ini memiliki sepeda motor, yaitu Yamaha, Honda, dan Suzuki. Dan Putra memiliki mobil, yaitu sedan, kijang, dan pick-up. Berapakah banyak cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah menggunakan alat transportasi tersebut? Dari soal sebelumnya kita bisa lihat, yang diketahui Putra memiliki 3 jenis alat transportasi, yaitu ada sepeda, sepeda motor, dan mobil, yang masing-masing terdiri dari untuk sepeda ada sepeda mini dan sepeda gunung, untuk sepeda motor ada Yamaha, Honda, dan Suzuki, dan yang terakhir ada mobil dengan sedan, kijang, dan pick-up. Yang ditanyakan adalah, berapakah banyak cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Lalu, penyelesaiannya, alat transportasi yang akan dipakai oleh Putra dari rumah ke sekolah pasti hanyalah salah satu saja, karena Putra tidak mungkin mengendarai ketiga transportasi tersebut, yakni sepeda atau sepeda motor atau mobil. Lalu, banyaknya cara Putra berangkat dari rumah ke sekolah, yaitu adalah mengendarai sepeda, ditambah banyaknya cara mengendarai sepeda motor dan banyaknya cara mengendarai mobil. Untuk mengendarai sepeda sebanyak 2 jenis, dan untuk mengendarai sepeda motor sebanyak 3 jenis, dan banyaknya untuk mengendarai mobil sebanyak 3 jenis. Maka 2 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya adalah 8 cara. Untuk kesimpulannya, jadi banyaknya cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah ada 8 cara. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal mengenai aturan perkalian pada kaidah pencacahan. Diberikan soal, Kiki mempunyai 3 celana, yaitu berwarna hitam, biru, dan merah. Selain itu, Kiki juga mempunyai 4 kaos berwarna biru, merah, kuning, dan merah muda. Berapakah pasang cara Kiki memilih celana dan baju? Dari soal yang sebelumnya, kita bisa ketahui bahwa Kiki ini mempunyai 3 buah celana yang berwarna hitam, merah, dan biru. Lalu Kiki juga mempunyai 4 buah kaos, yaitu berwarna biru, merah, kuning, dan merah muda. Yang ditanyakan adalah, berapakah pasang cara Kiki memilih baju dan celana? Lalu kita akan menjawabnya. Yang pertama itu dimisalkan. Misalkan N1 ini adalah kejadian 1, yaitu untuk celana itu sebanyak 3 warna. Lalu untuk yang N2 ini adalah kejadian 2, yaitu kaos, yaitu adalah 4 warna. Lalu banyaknya cara Kiki memilih celana dan baju, yaitu N1 dikalikan dengan N2, yaitu 3 dikali 4 adalah 12 cara. Jadi cara Kiki memilih baju dan celana ada 12 cara. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan melihat bagaimana penyelesaian dari bentuk soal yang kedua. Menjelang pergantian kepengurusan pemuda di desa A akan dibentuk 2 orang. 2 orang ini terdiri dari ketua dan wakil ketua. Calon panitia tersebut ada 8 orang, yaitu B, C, D, E, F, G, H, dan I. Ada berapa pasang calon yang dapat duduk sebagai panitia tersebut? Oke, sudah jelas ya kalau di sini kita bisa lihat ini merupakan contoh soal permutasi. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Berarti jawab. Kita bisa lihat, diketahui. Berarti N-nya ada 8. Kemudian R-nya ada 2. Kemudian ditanya,
permutasi 2 dari 8. Oke, dijawab. Sebelum dijawab, kita bisa tuliskan dulu bagaimana rumus permutasi. Permutasi adalah ini, n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Oke, kemudian kita substitusikan permutasi 2 dari 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya berapa? Oke. 8, 7, 6. Cukup sampai di sini, 6 faktorial saja. Oke, kita operasikan ya. Tinggal 8 kali 7. Berapa 8 kali 7? 8 kali 7 jawabannya adalah 56. Jadi ada 56 cara pasang calon yang dapat duduk sebagai panitia tersebut gitu. Begini anak-anak jawabannya untuk nomor 2. Nah, ini dia untuk soal selanjutnya. Dalam sebuah ujian, seorang mahasiswa diwajibkan mengerjakan 5 soal dari 8 soal yang tersedia. Kemudian tentukan A. Banyaknya cara memilih soal yang mungkin untuk dikerjakan. Dan B. Banyaknya cara memilih soal yang mungkin dikerjakan jika nomor 6 dan 7 wajib dikerjakan. Baik, kita jawab untuk poin A terlebih dahulu. Banyaknya cara memilih soal yang mungkin untuk dikerjakan adalah, nah anak-anak, terlebih dahulu kita tuliskan hal-hal yang diketahui dari soal tadi. Nah, yang diketahui itu adalah total soal. Banyaknya soal itu kita tuliskan N sama dengan 8. Kemudian, mahasiswa harus mengerjakan soalnya itu ada 5 soal yang harus dikerjakan dari total soal keseluruhan, sehingga kita tuliskan R sama dengan 5. Kemudian yang ditanyakan dari poin A adalah banyaknya cara memilih soal yang mungkin untuk dikerjakan. Nah, ingat, karena dalam soal dituliskan bahwa untuk mengerjakan 5 soal dari total soal yang disediakan itu tanpa disertai syarat-syarat tertentu, maka kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan rumus kombinasi. Rumus kombinasi R dari N adalah N faktorial per R faktorial dikali dalam kurung N dikurangi R faktorial. Nah, kita substitusikan hal-hal yang telah diketahui ke dalam rumus kombinasi, sehingga diperoleh kombinasi 5 dari 8 adalah 8 faktorial per 5 faktorial dikali dalam kurung 8 dikurangi 5 faktorial. Nah, kemudian 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Lalu kita jabarkan untuk 8 faktorial menjadi 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali, untuk 3 faktorial kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1, diperoleh kombinasi 5 dari 8 sama dengan 8 kali 7 sama dengan 56 cara. Jadi banyak cara memilih soal yang mungkin untuk dikerjakan adalah 56 cara. Kemudian untuk poin B, banyaknya cara memilih soal yang mungkin dikerjakan jika nomor 6 dan nomor 7 wajib dikerjakan adalah sama seperti poin A tadi, kita tuliskan terlebih dahulu hal-hal yang diketahui dari soal. Nah, pada soal dituliskan bahwa total soal yang disediakan itu ada 8 soal.
Tetapi perhatikan untuk poin B bahwa soal nomor 6 dan nomor 7 wajib dikerjakan, sehingga total soalnya menjadi 6, atau dapat kita tuliskan N sama dengan 6. Ya, 6 di sini diperoleh dari 8 dikurangi 2, sama dengan 6. Kemudian untuk R-nya adalah 3. Mengapa 3? Karena di dalam soal, mahasiswa harus mengerjakan 5 soal dari 8 soal. Nah, karena nomor 6 dan nomor 7 wajib dikerjakan, maka mahasiswa hanya tinggal memilih 3 soal lagi yang harus dikerjakan, sehingga R-nya ditulis 3 atau R sama dengan 3. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya cara memilih soal yang mungkin dikerjakan jika nomor 6 dan nomor 7 wajib dikerjakan. Nah, sama seperti poin A, di poin B ini juga dikerjakan dengan rumus kombinasi, sehingga langsung saja kita substitusikan N sama dengan 6 dan R sama dengan 3 ke dalam rumus kombinasi. Kita substitusikan, diperoleh 6 faktorial per 3 faktorial dikali dalam kurung 6 dikurangi 3 faktorial, sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kita jabarkan untuk 6 faktorial menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kemudian per 3 faktorial dikali, nah ini untuk 3 faktorial satunya kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Diperoleh 5 kali 4. Sehingga kombinasi 3 dari 8 adalah 20. Atau banyaknya cara memilih soal yang mungkin dikerjakan adalah 20 cara. Jadi, banyak cara memilih soal yang mungkin dikerjakan jika nomor 6 dan nomor 7 wajib dikerjakan adalah 20 cara. Soal selanjutnya, sebuah perusahaan membutuhkan karyawan yang terdiri dari 5 putra dan 3 putri. Jika terdapat 15 pelamar, 9 diantaranya putra, tentukan banyaknya cara menyeleksi karyawan. Ini dia penyelesaiannya. Banyaknya cara menyeleksi karyawan adalah, terlebih dahulu kita tuliskan hal-hal yang diketahui dari soal. Karyawan yang dibutuhkan perusahaan itu terdiri dari 5 karyawan putra dan 3 karyawan putri. Kemudian di dalam soal dituliskan terdapat 15 orang pelamar, yang mana dari 15 orang pelamar tersebut 9 diantaranya adalah putra. Maka kita dapat tentukan untuk putrinya, yakni dari 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Sehingga kita dapat tentukan dari 15 orang pelamar tersebut 9 diantaranya putra dan 6 diantaranya putri. Lalu dapat kita tuliskan untuk karyawan putra, total pelamar untuk putra itu ada 9 orang. Kemudian karyawan putra yang dibutuhkan oleh perusahaan ada 5 orang. Sehingga kita dapat tuliskan untuk karyawan putra N sama dengan 9 dan R sama dengan 5. Untuk karyawan putri, total pelamar untuk karyawan putri ada 6 orang, dan karyawan putri yang dibutuhkan perusahaan ada 3 orang. Sehingga dapat kita tuliskan untuk karyawan putri N sama dengan 6 dan R sama dengan 3. Lalu yang ditanyakan adalah banyaknya cara menyeleksi karyawan. Nah, karena di dalam soal tidak disebutkan syarat-syarat untuk menyeleksi karyawan tersebut, maka persoalan ini dapat kita selesaikan dengan rumus kombinasi. Nah, karena karyawan yang dibutuhkan perusahaan adalah 5 karyawan putra dan 3 karyawan putri, maka kombinasi dari 5, 9 dikali kombinasi 3 dari 6. Ibu ulangi, kombinasi 5 dari 9 dikali kombinasi 3 dari 6. Mengapa demikian? Kombinasi 5
dari 9 itu adalah kombinasi untuk karyawan putra, menentukan pilihan karyawan putra. Sedangkan kombinasi 3 dari 6 itu adalah kombinasi untuk memilih karyawan putri. Mengapa dikali? Karena di sini karyawan yang dibutuhkan perusahaan itu 5 putra dan 3 putri. Di sini ada kata hubung dan. Ingat ya, kata kuncinya untuk dan itu maka dikali. Kalau dan itu dikali, kalau atau itu dijumlahkan. Harus ingat dan harus diingat-ingat. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus menjadi untuk kombinasi 5 dari 9 itu sendiri adalah 9 faktorial per 5 faktorial dikali 9 dikurangi 5 faktorial. Kemudian dikali untuk kombinasi 3 dari 6 adalah 6 faktorial per 3 faktorial dikali dalam kurung 6 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 9 faktorial per 5 faktorial dikali 4 faktorial dikali 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, kita jabarkan untuk masing-masing faktorialnya menjadi 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali untuk 6 faktorialnya kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 diperoleh 126 dikali 20, sehingga kombinasi 5 dari 9 dikali kombinasi 3 dari 6 sama dengan 2520 cara. Jadi banyaknya cara menyeleksi karyawan tersebut adalah 2520 cara.